Selamat siang, saya Christine Margaret Syaloho dengan NPM 21120111342, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini akan menjelaskan kasus kronologi kejadian pembunuhan oleh Chris Watts dalam rangka tugas filsafat hukum yang diampu oleh dosen Ibu Siti Nurhasanah, SH, MH. Langsung saja, di dalam kasus ini ada anggota keluarga Watts yang terlibat, yaitu Chris Watts sebagai kepala keluarga, Shannon Watts sebagai istri atau ibu, anak mereka yang pertama yaitu Bella Watts, dan juga anak mereka yang kedua, Celeste Watts. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu Chris Watts, Shannon Watts, Bella Watts, Celeste Watts, dan Nicole Kessinger sebagai selingkuhan Chris, dan Nicole Atkinson sahabat Shannon. Kronologi kejadian pembunuhan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2018 di Colorado, Amerika Serikat. Pada saat itu, polisi datang ke rumah setelah dipanggil oleh Nicole Atkinson. Nicole berkata bahwa Shannon tidak dapat dikabari padahal lagi hamil, dan dia juga melewatkan jadwal check-up rutin kandungannya bersama dokter yang padahal sudah ada janji temu. Rumahnya terkunci, bagasi terkunci, tetapi mobilnya ada di rumah. Shannon nggak bisa dikabari, padahal subuh waktu Colorado setempat, Nicole baru mengantar Shannon setelah pulang dari bisnis trip dari kantornya Thrift. Akibat kejadian tersebut, polisi pun mendatangi rumah Shannon dan Chris. Pada saat itu, karena bagasi dan rumah terkunci, polisi menelpon Chris Watts. Chris Watts tidak juga bisa dihubungi oleh Nicole Atkinson pertamanya. Nicole juga memberitahukan polisi bahwa Chris tidak konsisten menyampaikan waktu ia tiba. Ketika polisi menelpon Chris untuk meminta kode garasi, ia pun tidak terdengar panik dan Chris pun memberi kode garasi tersebut kepada polisi. Pada saat polisi menggeledah rumah tersebut, tidak ditemukan kehadiran Shannon, Bella, dan Celis, dan ditemukan tas tangan Shannon di atas meja makan dan obat Celis yang pada sehari yang biasanya dikonsumsi setiap hari pada saat itu tidak terkonsumsi. Pada hari itu juga ditemukan cincin nikah Shannon di nakas tempat tidur dan Chris bilang mereka lagi berantem dan niat bercerai. Dan tetapi Chris bilang bahwasannya pembahasan tentang mereka bercerai itu sudah ada sejak berminggu-minggu yang lalu. Dan pada saat polisi menggeledah rumah Chris, datanglah tetangga mereka yang bilang, "Oh, rumah saya punya CCTV." Dan di situ reaksi oleh Chris terlihat aneh. Bahkan tetangganya bilang dia tidak terlihat normal sama sekali. Dia biasanya tidak nervous dan goyang-goyang begitu. Sehari setelah polisi kembali ke kantornya, maka kasus ini dinyatakan sebagai missing person atau missing people karena terlibat dengan 3 orang. Chris menghadiri interview. Ditemukan banyak kejanggalan, aneh, dan susah dijelaskan. Alibi Chris. Chris bilang pada hari itu Shannon pulang ketika tengah malam jam 2 pagi dan Chris sedang tertidur. Chris selalu terbangun jam 5 pagi untuk bersiap berangkat kerja, lalu mereka berbincang tentang perceraian. Chris menyatakan perbincangannya cukup tenang dan tak ada debat, tetapi sangat emosional. Dan ia menyatakan mereka sudah membahas terkait perceraian ini berminggu-minggu lalu dan pukul 5 sampai 27 AM ia berangkat kerja. Setelah polisi kembali ke kantor, maka kasus tersebut dinyatakan sebagai missing people. Dan juga Chris sempat melakukan beberapa wawancara dan berharap mereka cepat kembali. Tetapi hal yang janggal ditemukan di dalam setiap wawancara itu, ia selalu menyebut those girls, yang berarti anak-anak perempuan itu, daripada my girls, yaitu anak perempuan saya. Setelah kasus tersebut, Chris pun dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang terakhir bersama Shannon, Bella, dan Celis. Setelah dinyatakan kasus tersebut bahwasannya itu missing people, Chris pun diinterview pada keesokan harinya. Sehari setelah Shannon, Bella, dan Celis menghilang, Chris melakukan interview, dan di dalam interview yang pertama ini banyak ditemukan kejanggalan, aneh, dan susah untuk dijelaskan. Sehingga detektif mulai tidak terima, tetapi pada saat itu ia tetap melepaskan Chris. Hari setelahnya, pada tanggal 15 Agustus 2018, Chris dipanggil kembali untuk melakukan interview yang kedua. Dan di interview yang kedua ini dinyatakan tes poligraf atau tes kejujuran. Dan di tes kali ini, Chris gagal. Interview kedua berlangsung selama 7 jam. Chris diserbu pertanyaan. Dan saat lelah, Chris minta tolong panggilkan ayahnya. Dan ketika ayahnya datang, Chris mengaku pada ayahnya bahwa ia yang membunuh mereka. Shannon, Bella, dan Celis. Detektif pun tidak bertanya lebih jauh dan langsung bertanya di mana lokasi keberadaan mereka. Mereka ditemukan di ladang minyak sekitar wilayah tempat kerja Chris.
Lokasi jasad Shannon, Bella, dan Salis berada di ladang minyak sekitar wilayah tempat Chris bekerja. Shannon dikubur di kuburan dangkal beserta bayi di kandungannya, dan Bella dan Salis ditemukan di dalam tangki minyak panas. Lalu ketiga jasad mereka tersebut diotopsi. Yang hasil otopsi Shannon, ia dicekik sampai kehabisan napas. Hasil autopsi Bella, ia dibekap dan ditemukan luka pembelaan dan lecet sisi tubuh. Serta hasil autopsi Alice, ia dibekap sampai kehabisan napas. Di dalam kasus-kasus ini ditemukan beberapa kejanggalan yang juga melibatkan Nicole Kessinger sebagai selingkuhan Chris. Yang pertama yaitu pada hari itu Chris menelpon sekolah bahwa Bella tak akan bersekolah di situ lagi. Yang kedua, beberapa minggu lalu, Shannon sempat curhat bahwa Chris berubah dan tidak sewarm dulu. Lagi, ia mencoba memperbaikinya, tetapi Chris yang tetap dingin membuatnya stres. 3. Satu hari sebelum bisnis trip, Chris kirim foto tubuh Bella yang ditutupi secara keseluruhan dengan kain putih tanpa konteks yang jelas. Chris tidak terlihat panik dan sedih, bahkan tidak menangis sampai detektif bertanya lalu ia pura-pura menangis. Dan yang kelima, NK atau Nicole Kessinger dalam interviewnya pertama bilang ia tidak tahu bahwa Chris telah menikah. Lalu setelahnya ia bilang dia tahunya Chris akan segera menikah. Yang keenam, NK pernah menggoogle nama Shannon Watts di Google dan juga Facebook Shannon sebelum ia berpacaran dengan Chris. Serta yang ketujuh, NK sempat menggoogle hal aneh seperti gaun pernikahan dan hal-hal yang tidak pantas bagi orang yang belum menikah. Hal yang kedelapan, setelah Shannon meninggal, ia sempat menggoogle untuk mencari tahu berapa uang yang akan ia dapatkan jika ia menulis buku tentang kematian Shannon. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, NK mengaku tidak tahu bahwasannya Shannon hamil, padahal Shannon mempostnya di Facebook, dan jika orang mempost Facebooknya pasti kemungkinan besar tahu. Masuk ke dalam duduk perkara, kasus ini termasuk kasus yang rumit. Dikarenakan walaupun Chris mengaku ia yang membunuh, tetapi banyak opini publik yang beragam dan terpecah. Dan kasus ini juga penuh dengan sorotan publik. Shannon merupakan bagian dari bisnis MLM Thrift dan hidupnya banyak dihabiskan untuk mempromosikan hal tersebut. Sehingga kurang lebih Shannon dan keluarganya hampir 24 jam terekspos di media, khususnya sosial media Facebook. Di media, Chris kelihatan sebagai sosok ayah dan suami yang baik, penyayang, dan sabar, serta Shannon kelihatan seperti seorang istri yang bossy, padahal di kenyataannya, Shannon merupakan sesosok istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab. Setelah Chris mengaku dan ditetapkan sebagai tersangka, berikut merupakan putusan pengadilan. Setelah Chris mengaku bahwasannya ia dan membunuh Shannon, Bella, dan Salis pun ia ditetapkan sebagai tersangka. Watts dipecat oleh perusahaan pada 15 Agustus, hari penangkapannya. Pihak berwenang menemukan jenazah keluarga Watts di lokasi penyimpanan minyak yang terletak kira-kira 3 mil sebelah utara Rogen, serta pada tanggal 16 Agustus di kuburan di dekatnya. Tubuh Bella dan Salis masing-masing didorong melalui lubang di bagian atas tangki minyak yang berbeda dengan tutup berdiameter 8 inci. Menurut pemeriksa medis, Bella memiliki goresan di pantat kirinya karena didorong melalui lubang ini. Merupakan hasil otopsi yang tadi. Pada 1 September 2018, keluarga Shannon, ibu, ayah, dan saudara lelakinya mengadakan upacara pemakaman untuk Shannon dan putrinya di sebuah gereja Katolik di Pinehurst, North Carolina. Ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan dan ribuan lainnya menyaksikan live streaming Facebook dari layanan 90 menit, di mana Chris Watts tidak pernah disebutkan. Meskipun awalnya ia membantah mengetahui di mana istrinya berada, dia mengklaim bahwa memiliki masalah perkawinan. Chris mengakui pembunuhan tersebut pada 15 Agustus setelah gagal dalam tes poligraf. Jasad Shannon, anak mereka yang belum lahir, dan 2 putri mereka ditemukan pada hari berikutnya. Pada 21 Agustus, Chris didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas 5 dakwaan. 1 dakwaan tambahan ditambahkan ke setiap anak di bawah usia 12 tahun, bersama dengan 1 dakwaan penghentian kehamilan secara ilegal dan 3 dakwaan secara pidana membuang mayat. Setelah mengaku bersalah atas pembunuhan pada 6 November 2018, Chris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada 19 November. Keluarga Shannon tidak mengejar hukuman mati. Chris saat ini menjalani 5 hukuman seumur hidup, 3 berturut-turut dan 2 bersamaan, dan dipindahkan pada Desember 2018 ke Dodge Correctional Institution di Waupun, Wisconsin. Selama wawancara pada bulan Februari 2019, Chris mengatakan kepada penyidik bahwa ia sangat menyesal atas pembunuhan dan telah menemukan Tuhan. Fakta di pengadilan berbicara bahwasannya Chris membunuh Shannon karena Shannon membunuh Bella dan Salis, tetapi inilah kebenaran yang terungkap. Kenyataannya adalah
Chris yang membunuh mereka bertiga. Berikut kejadiannya. Beberapa bulan setelah di penjara, Chris mengaku dan bercerita kejadiannya Chris dan Shannon bertengkar hebat pada hari itu, 13 Agustus 2018. Karena Chris ketahuan berselingkuh, lalu Shannon bilang kamu tidak akan bertemu anak-anak lagi. Lalu Chris pun menjadi marah, seketika itu ia langsung mencekik Shannon sampai meninggal. Lalu Bella masuk dan bertanya apa yang terjadi. Lalu ia menyeret badan Shannon turun tangga dan Sissy bangun setelah menaruh Shannon di mobil. Bella bertanya, apa Mommy oke? Dan Chris menjawab, Mommy sakit. Kita harus membawa Mommy ke dokter. Di mobil, anak-anak tidur, bangun, dan berpelukan. Sampai di lokasi, Chris menarik badan Shannon dan menguburnya, lalu setelah itu Chris masuk mobil dan yang pertama ia lakukan menutup kepala Salis dengan selimut dan membekapnya sampai ia kehabisan nafas. Dan ia lakukan itu di depan Bella. Lalu ia memasukkan badan Sissy ke tangka minyak dan kembali ke mobil. Bella bertanya, di mana Sissy? Lalu ia bilang, apakah kau akan lakukan hal yang sama kepadaku seperti yang kau lakukan kepada Sissy? Dia bilang itu dengan suara lembutnya dan berkata, no daddy, adalah hal terakhir yang Bella katakan. Dibilang Chris. Berikut merupakan analisa dan kronologi kejadian serta putusan akhir dan kenyataan yang terungkap di balik pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh Chris Watts. Saya Kristen Margaret Shalhovo mengucapkan terima kasih. Selamat siang.